Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Rosi. Baik, terima kasih Bapak untuk atas kata sambutannya. Benar sekali Bapak, Bapak sekalian bahwa FGD kali ini merupakan rangkaian dari Silvi yang sudah dibuat kemarin sekitar bulan September dan kita rencananya akan membuat sebuah website juga mengenai Silvi Galeri. Jadi di sana nanti Bapak-bapak bisa saksikan bagaimana sebenarnya kondisi dari wilayah di sisi batas Labuhan secara spesifik. Nah, untuk mengisi hal itu agar kita tahu bagaimana potensi dan juga tantangan dari setiap daerahnya. Oleh karena itu kita mau membuat juga FGD agar lebih mendalami setiap daerah di sisi batas Labuhan seperti itu, Bapak Ibu, Bapak-bapak mengenai sekilas tentang tujuan dari FGD kita kali ini. Gitu. Nah, di sini saya juga berterima kasih atas Bapak-bapak yang sudah mengisi survei. Kita masuk sekilas bagaimana kondisi dari sisi batas Labuan melalui survei kemarin. Nah, di sini merupakan hasil survei dari wilayah sisi batas Labuhan. Uh, di sini kita bisa lihat bahwa aspek terbesar atau aspek yang paling siap dari aspek lainnya itu adalah dari sisi ekonomi. Bapak-bapak kita lihat bahwa 3,7 aspek ekonomi itu bernilai 3,7. Sementara yang paling kurang siap dari aspek lainnya adalah di aspek sosial yaitu 3,1. Aspek sosial ini kemarin pertanyaannya yaitu tentang bagaimana kesiapan dari setiap sumber daya manusia di sisi batas pelabuhan itu. Jadi dari sini kita bisa lihat gambarannya bahwa sumber daya manusia kita kurang siap dalam menyambut investasi gitu. Oleh karena itu, mungkin ini juga bisa menjadi learning point yang bisa ditarik oleh setiap daerah untuk membuat prioritas utama dalam pembangunan ke depannya seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke wilayah Asahan. Kemarin karena yang mengisi survei dari Asahan hanya satu, jadi kita tidak bisa menarik kesimpulan terlalu cepat sebenarnya. Jadi di sini dari persepsi pengisi survei yang kemarin itu yang menjadi faktor atau aspek yang paling siap dari ASEAN adalah di bidang ekonomi dan teknologinya seperti itu. Sementara sosial dan lingkungannya masih cukup tertinggal gitu. Nah, ini mungkin nanti yang akan kita kaji lebih lanjut kepada bapak-bapak di wilayah Asahan, bagaimana sebenarnya kondisi lingkungan dan juga kondisi sosial di sana. Apakah memang sumber daya alam dan sumber daya manusianya kurang memadai untuk dibuat investasi atau bagaimana? Mungkin nanti bisa kita kita telusuri lebih lanjut seperti itu. Mungkin itu saja mengenai interpretasi. Pak. Untuk Bapak Anto bisa kita mulai saja, Pak. Mungkin ada masalah jaringan dari Bapak Anto. Kita tunggu sebentar ya. Sebentar ya Bapak-Bapak. Di sini lagi ada masalah jaringan. Mohon maaf, Bapak. Sepertinya tadi sinyal kami ada sedikit gangguan jadi terlempar. Mungkin boleh kita lanjutkan langsung ke penilaian saja dari masing-masing aspeknya.
Mungkin saya izin membuka dari aspek yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan kondisi politik dan pemerintahan. Sebenarnya untuk pendalaman di sini, satu hal yang menarik dari beberapa FGD dan beberapa jawaban yang kami peroleh, sebetulnya Asahan ini menjadi salah satu daerah yang bisa kita lihat sudah memiliki peraturan sendiri ya terkait dengan investasi. Dan kalau melihat ini, itu adalah Pergub nomor 28 tahun 2024. Kalau boleh tahu Pak, mungkin di Pergub 28 tahun 2024 itu kira-kira apa ya yang diinformasikan melalui Pergub itu? Apakah itu mencakup seperti kemudahannya apa yang ditawarkan atau apa saja yang disampaikan di situ kira-kira untuk mengetahui sebetulnya sudah sesiap apa Asahan dalam menerima investor, karena memang kesiapan pemerintah tentu menjadi salah satu poin penting yang juga kerap kali dilihat oleh investor untuk menanamkan investasi di suatu wilayah. Mungkin itu untuk yang pendalaman pertama dari saya. Mohon tanggapannya kiranya Pak dari DPP TSP Kabupaten Asahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anto atas pertanyaannya kepada Bapak dari DPM PTSP Asahan. Mungkin boleh dijawab mengenai apa isi dari Pergub 28 nomor 24 tadi, apakah isinya mengenai kemudahan investasi atau bagaimana, Bapak? Persilakan kepada Bapak. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, siang Pak. Masih, Selamat Sudah dengar Pak Mas. suaranya Pak. dengan jelas Pak. Sudah jelas Bapak. Sudah jelas. Membantu Pergub 24 RUPM nomor berapa? RUPM nomor berapa kemarin? RUPM? Iya, kan ada berapa Pergub kan? Oh, udah. Hah? Bikinnya mana? Izin sebelumnya, Bapak, maaf. Eh, Ketepatan biasanya menangani tentang apa namanya ini FGD Silvi ini Pak Heri Wijaya Damanik. Ketepatan beliau ada kegiatan di hotel. Memang acaranya kegiatan beliau, jadi beliau memimpin rapat. Jadi ke saya, memang hal detailnya pun saya kurang memahami. Tapi memang kami sudah mengeluarkan Pergub. Saya lupa nomornya, apakah itu 28 atau tidak, tentang rencana umum penanaman modal. Kemudian kita sudah mengusulkan udah dibahas pun di tingkat DPR masalah insentif daerah. Kalau RUPM-nya Pergub, insentif daerahnya ini kita usulkan jadi perda karena di Pergub kan nggak kita konsultasi ke bagian hukum harus perda karena terkait nanti mungkin ada apabila sebuah perusahaan nanti menanamkan investasi di Asahan misalnya ada dikasih insentif-insentif misalnya pembebasan pajak, retribusi. Jadi memang harus perda didiskusikan dengan DPR.
Memang hasilnya kemarin kami terakhir ke BKPM sama Kemendagri masih dalam tahap pembahasan. Udah dari tahun lalu sih Pak untuk insentif daerah. Kemudian kita ada beberapa mencabut perbuk-perbuk yang terkait tidak kesesuaian dengan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada kita cabut Perda mengenai retribusi izin gangguan itu kita cabut, kita keluarkan Perda pencabutannya Perda nomor 9 tahun 2022. Kemudian ada juga beberapa perbuk juga yang kita cabut untuk penyesuaian terhadap pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja itu yaitu Perbuk mengenai izin usaha perkebunan kita cabut karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian Perbuk nomor 29 tahun 2022 pencabutan tentang izin lokasi. Memang banyak perbuk-perbuk yang sudah kita cabut untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Eh, yang saya lupa itu RUPM ini lagi coba saya cari itu nomor berapa. Karena ketepatan bukan saya yang menangani, Ibu Kadisnya menyerahkan ke saya, jadi bingung sih. Bentar saya apa dulu saya telepon Pak Eri. Ya, oke, baik Pak. Kalau mungkin oh, Wah itu Perbu RUP nomor berapa itu kemarin? Oh, Perbu nomor 28 ya, tahun 2024 tentang RUPM berarti ya, rencana umum penanaman modal ya. Oke, 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 oke. Ya betul Pak, Pergub nomor 28 tahun 2024 itu tentang rencana umum penanaman modal. Di situ kita membahas bidang-bidang apa saja nanti yang ya, Pak. Jadi di Pergub nomor 28 tahun 2024 tentang rencana umum penanaman modal Kabupaten Asahan, secara garis besar ada 4 poin, yaitu ada kebijakan terhadap mendorong kelompok industri yang cepat menghasilkan bagi industri lainnya, serta penunjang infrastruktur. Kemudian pengembangan eh, fokus pengembangan pada infrastruktur fisik, diversifikasi dan konsumsi energi, serta peningkatan kualitas SDM yang dibutuhkan. Kemudian pengembangan industrialisasi, baru yang keempat, pengembangan investasi berteknologi tinggi atau inovasi knowledge based system. Jadi secara garis besar ada 4 poin yang diatur di dalam Perbu 28 tahun 2024. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan untuk baik, sementara. terima kasih Pak. Berarti sebelum adanya Pergub ataupun nantinya sebelum ada Perda terkait dengan tadi apa semacam insentif ya Pak, insentif itu kira-kira kalau ada investor Sistem yang ada. datang itu berarti gimana Pak prosesnya?
Maksudnya apakah selama dengan proses yang sama, namun ini hanya didokumentasikan dalam suatu Perbub dan Perda atau bagaimana ya Pak? Kalau boleh tahu Pak. Berarti dia- apabila ada investor yang sama ini di Kabupaten Asahan. Jadi gini Pak, memang sebelum sekarang kan kita menggodok perda tentang insentif. Jadi sebelum ada Pergub sama perda ini memang kita masalah pengurangan retribusi memang tetap sana. Tapi kita selalu memberikan kemudahan-kemudahan investasi ketika mereka dalam hal pengurusan perizinan. Ketepatan di PTSP ini, semua perizinan sudah online, baik melalui OSS maupun melalui aplikasi secantik Cloud. Kemudian kita sudah membangun yang namanya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Asahan, Pak. Terdiri dari 23 tenan. Artinya pun kalau investor pun datang ke NPP, mereka mengurus izin bisa langsung juga berdiskusi mengenai misalnya dengan kantor pajak. eh, di sini ada BPN, masalah tata ruangnya, kemudian ada dinas PUTR. Jadi MPP ini ada sekitar 23 tenan yang terdiri dari Bank Sumut, eh, kemudian Polres Asahan, kemudian UPT Samsat, kemudian yang keempat, tenan keempat ada imigrasi, tenan kelima ada Kementerian Agama, tenan keenam ada Kejaksaan, tenan ketujuh ada PLN, tenan kedelapan itu ada KPP Pratama, pajak, kantor pajak, baru tenan ke 6, 7, 8, 9 itu ada kantor pertanahan, baru ada tenan ke selanjutnya itu ada Dinkes, Bank BRI, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ada Disduk Capil, ada Bapenda, ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, kemudian ada LPSE Pengadaan Barang, kemudian ada Perumda, yaitu Perusahaan Air Minum Daerah, Tirta Silau Piasa, kemudian Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, DPM baru, Tenan DPMP TSP baru Taspen. Jadi eh, memang kita belum sampai kepada pemberian insentif berupa eh, keringanan pajak atau retribusi, tapi kita berkomitmen untuk eh, melayani investor baik skala besar maupun kecil dalam hal kemudahan-kemudahan pengurusan perizinan maupun kemudahan-kemudahan dalam pemberian pelayanan. Mungkin itu aja, Pak. Kita ada juga perbantuan OSS. Jadi seperti kemarin ada perusahaan kecil itu membangun PKS 2 ton per hari, misalnya seperti itu kan, 2 ton per jam. Kita bantu OSS-nya, kita dampingi, terus mereka ngurus, kita arahkan terus ke BPJS Ketenagakerjaan di MPP. Kesehatan, kita bantu pengurusan sertifikat BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Kemudian kita bantu juga dalam pengurusan PKKPR, karena di sini langsung ada pertanahan sama dinas PUTR. Mungkin itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak atas informasi. Mungkin Bang Jensen atau Mbak Rosi kalau misalnya ada pendalaman, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin Bapak dari DPMP TSP Asahan dan Bapak Kadin. Mungkin sedikit mendalami Pak. Tadi mungkin kita sudah mendengar bagaimana pelayanan ya Pak, pelayanan yang sudah dilakukan, sinergi antar instansi juga telah baik ya Pak ya untuk menyambut investor yang masuk ke Asahan. Nah mungkin izin Pak mau menggali sedikit tentang eh, jenis-jenis investasi yang sekiranya mempunyai peluang yang besar Pak ke depan. Nah ini saya sudah mencari beberapa informasi terkait Kabupaten Asahan. Salah satunya Pak ini mungkin bertanya terkait progres PLTA Asahan 3 Pak, yaitu pembangkit listrik tenaga air yang
dicanangkan kan sebenarnya Pak untuk saat ini pemerintah mendorong untuk energi hijau gitu ya Pak ya. Nah itu dan juga saat ini juga kita ketahui Pak untuk akses transportasi baik darat maupun di laut Pak di Asahan ini kan sebenarnya untuk tolnya sudah terhubung ya Pak ya antara Medan dan Kisaran dan juga dekat dengan Pelabuhan Tanjung Kuala. Nah itu seperti apa Pak kira-kira investasinya? Apakah sudah ada yang masuk yang berkaitan dengan hal tersebut dan juga mungkin di sisi pariwisata ya Pak ya. Kalau saya lihat ada Arung Jeram yang bertaraf internasional di Asahan. Nah, ini berita-berita ini menurut saya positif ya Pak untuk menyambut investasi-investasi yang kiranya ke depan atau saat ini sedang ya Pak ya, sedang diproses di DPMPTSP Asahan. Oke, mungkin itu saja Pak. Mungkin boleh Pak dibantu informasinya Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Memang progres untuk PLTA Asahan 3 itu tahun waktu mereka mengurus izin, dulu namanya masih IMB itu, izin mendirikan bangunan itu, tahun 2021. Mereka retribusinya sekitar 3 miliar lebih. Jadi kita diskusi sama mereka, mereka rencananya sih harusnya bulan 6 tahun ini, apa namanya ya, peresmian lah. Tapi yang kami dengar memang ada pengunduran tanggal. Memang secara rinci mereka nggak belum menyebutkan apa sih sebabnya. Kemudian untuk Arung Jeram yang bertaraf internasional memang itu dulu Pak. Tapi dengan adanya beberapa investasi terutama untuk di Asahan ini PLTA sih Pak. PLTA Asahan 3 ditambah lagi daerah bawahnya lagi. Itu ada kemarin mengusulkan Micuan Energi itu PLTA Asahan 4 yang memang proyeknya belum mulai sih Pak. Cuman mereka saat itu masih pengurusan izin lokasi. Kami belum mendapatkan informasi bagaimana kelanjutannya, sudah berapa persen sih lahan yang mereka kuasai terkait izin lokasi tersebut. Tapi memang untuk PLTA Asahan 4 belum berjalan. Jadi dengan adanya PLTA ini memang potensi untuk wisata Arung Jeram bertaraf internasional sedikit agak memang kemungkinan dah nggak akan ada lagi Pak, kecuali nanti pintu airnya mereka buka. Kemudian peluang-peluang investasi masih sama Pak. Masih Asahan ini masih potensi yang paling utamanya sebenarnya dan 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 apa namanya yang masih menjadi minat investor itu ya masih dari sektor perkebunan. Sektor perkebunan. Seperti kemarin ada PKS di daerah Mandoge, saya lupa namanya, itu 15 ton ya per jam. Kemudian ada PKS Mini, ini lagi mereka masukkan permohonannya, ada dua. Menurut pengakuan mereka sekitar 2 ton per jam. Tapi kalau kita lihat sendiri sih, potensi-potensi dari ASAN ini sebenarnya sih banyak, bukan hanya sektor perkebunan. Sektor perikanan, cuman memang pengkajian lebih detail untuk sektor-sektor tersebut memang belum belum secara terperinci. Misalnya kan sektor perikanan belum kita terperinci seberapa besar sih sektor eh, kita punya laut, tapi kita belum hitung secara detail berapa jumlah ikan yang dihasilkan sehingga bisa menarik investor untuk berinvestasi misalnya di sektor perikanan, misalnya pengalengan ikan, kemudian eh, Hasan juga berpotensi seperti ikan apa namanya ikan teri Medan, apakah seperti apa namanya penghitungan secara detail memang belum ada. Jadi memang untuk apa namanya dorongan untuk investasi memang asalan masih ini kami lagi merumuskan, merencanakan karena eh, salah satu juga yaitu EDTR.
RT RW. Ini lagi kami juga perumusan juga untuk RDTR setiap kabupaten kota. Artinya ini masih dalam dibilang tindak lanjut enggak, tapi ini kita mulai berbenah lah istilahnya di Asahan ini. Bagaimana memberikan kepastian terhadap investor untuk berinvestasi di Asahan. Mungkin itu aja, Pak. Baik Pak, terima kasih informasinya. Tapi kalau boleh tahu Pak, kira-kira untuk PLTA Asahan 3 tadi kan Pak sebenarnya sudah ada progres ya Pak ya, tidak seperti yang PLTA Asahan 4. Kira-kira Pak boleh dibuat dalam persentase Pak, kira-kira ini sepengetahuan Bapak aja sudah seberapa besar Pak prosesnya gitu. Karena saya lihat di berita malah itu di bulan Mei ya Pak ya, Mei 2024 sebenarnya mereka sudah harusnya beroperasi gitu. Kita pengen tahu saja Iya, Pak untuk saat ini eh, berapa ininya Pak, progresnya kira-kira. kalau PLTA Asahan 3, bentar ya Pak, saya tanya dulu ke bagian pengawasan. Karena kalau di saya sih, saya informasi detailnya belum paham memang. Yang karena saya bagian survei, jadi asal ada izin kami survei turun ke lapangan. Jadi saat itu pas kita cerita-cerita memang katanya di pertengahan tahun 2024 memang akan buka beroperasi. Tapi informasi yang terakhir, bentar saya telepon dulu Pak ya. Izin Bapak Ibu dari UI, Silahkan Pak. dari Kadin Pak. Eh, Sebelumnya ucapan terima kasih telah mengundang kami untuk mengikuti Zoom pada siang sore menjelang bahagia ini. Pada prinsipnya kami dari Kadin Asahan seyogianya memang ini tergantung daripada aturan dan birokrasi pemerintah dan pemerintahan. Kita juga tidak bisa melanggar apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, hanya kami coba terus selalu membangun komunikasi. Nah, kenapa saya tadi minta izin duluan waktu untuk berbicara? Sehubungan karena pada jadwal yang sama ini, saya juga mengikuti kegiatan rapat di Bangpol Kabupaten Asahan. Nah, mohon maaf juga, Ketua Kadin Asahan saat ini dalam perjalanan menuju Banda Aceh. Jadi, atas nama Kadin Asahan, saya izin dan mohon maaf tidak bisa mengikuti lebih lanjut dan tidak mengurangi rasa hormat, namun kami tetap sinkronisasi komunikasi dengan Pemkab Kabupaten Asahan dalam menumbuh kembangkan perekonomian di Kabupaten Asahan. Baik itu dari sektor industri, sektor perkebunan, dan sektor lain-lainnya. Itu pandangan dari kami, Kadin Asahan, dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom ini. Izin mohon maaf, mungkin kita dilematis lebih lanjut. Saya mengikuti rapat. Ini aja saya harus keluar dulu sebentar mengikuti rapat di Kesbang Pol Abangda. Jadi saya mohon maaf kalau diizinkan saya off dulu untuk saat karena tidak baik juga kita diundang ini, namun kita masih mengikuti Zoom. Rasanya etikanya kurang baik. Jadi itu saja saya rasa kami dari Kadin Asahan kepada Ibu Rose selaku mediator, Bapak Jansen, Bapak Yanto, dan juga dari DPMP PSP Asahan. Mungkin kita akan lebih lanjut berkomunikasi Bang, secara langsung, karena kita juga di satu kabupaten, kita nanti akan komunikasi-komunikasi aktif tentang apa yang kita lakukan untuk akan lebih baik ke depannya. Saya rasa itu, terima kasih, mohon maaf atas menyalanya waktu untuk berbicara, namun karena ada sesuatu hal yang sangat saya harus laksanakan, saya undur diri dari Kadin Asahan. Mohon maaf, saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Klarifikasinya Bapak. Kepada Bapak DPMP TSP Asahan, boleh Ya, dilanjutkan Pak? ya, jadi untuk PLTA Asahan 3,
Yang saya dapat informasi tadi dari Kepala Bidang Pengawasan Penanaman Modal, bahwa mereka bilang PLTA Asahan 3 ini sebenarnya kantor pusatnya itu ada di Tobasa. Jadi memang sebagian proyeknya ada di Asahan. Jadi pelaporan LKPM dari BKPM kemungkinan tidak masuk ke Asahan, tapi pelaporannya ke Tobasa. Seperti itu, Pak. Karena yang di kami itu memang padahal kantor mereka di Tobasa, padahal proyeknya itu terowongan-terowongannya itu di wilayah Asahan sebenarnya. Karena jadi Asahan ini, Pak, habis Iya, Pak. Asahan, Tobasa, Asahan lagi. Seperti itu sungainya. Jadi kantor mereka ketepatan kantor pusatnya ada di Tobasa, jadi pelaporan LKPM-nya di Tobasa. Mungkin itu aja, tapi nanti tadi kata Kabit Pengawasan, coba nanti setelah ini nanti kita coba cari lagi informasi lebih lanjut, mereka bilang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Baik, terima kasih Pak informasinya Pak. Baik, terima kasih juga Bang Jansen atas pertanyaannya. Mungkin masuk ke saya ya Pak. Nah, di sini saya tadi lumayan tertarik dengan keberadaan PLTA yang ada di Asahan. Dan ini tadi sudah ada beberapa informasi bahwa beberapa PLTA sudah mengurus izin lokasi dan juga ada beberapa PLTA yang mungkin akan beroperasi ke depannya. Dan seperti kita ketahui kan kalau PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, kira-kira dari PLTA-PLTA yang ada dan maupun yang bakalan dibuat nantinya, kira-kira seberapa besar sih Pak pengaruhnya terhadap pasokan memasok listrik di wilayah Asahan sendiri dan kira-kira apakah itu dapat membantu pemasokan listrik ke Sumatera Utara mungkin Pak? Terima kasih Pak. Ah, ya, terima kasih. Jadi di tahun 2021 pada saat sendiri saya langsung survei untuk penanganan IMB, berdasarkan paparan mereka, justru eh, saat itu ya di 2021, justru pasokan listrik ini bukan untuk daerah asahan, tapi untuk wilayah ke pesisir apa itu namanya? Selatan ya. Sibolga, Tapanuli, bukan malah ke Asahan, pasokan untuk ke arah atas. Walaupun kita yang sungai-sungai masih sungai Asahan. Berdasarkan paparan mereka, 80 atau 70% pasokan itu nanti dialirkan ke daerah atas, karena daerah sana yang masih eh, kekurangan daya listriknya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Oke, baik Sedangkan Pak. ah, Boleh Pak, boleh lanjut. sedangkan PLTA Hasan 4 inilah yang sampai sekarang kami pun belum paham, mau kami jumpai kantornya pun belum ada. Eh, Pernah tahun lalu kita datangi kantornya pun Micuan itu yang di Medan kantor cabangnya udah tutup kantornya. Cuman kita belum dapat sih informasi lebih lanjut mengenai PLTA Hasan 4 ini seperti apa kelanjutannya. Tapi mereka sudah pernah mengurus izin lokasi, kemudian mereka melanjutkan AMDAL karena ini dia kewenangan apa namanya lintas kabupaten kota antara Tobasa dengan Asan itu kewenangan provinsi. Jadi AMDALnya pun kita belum tahu udah sampai sejauh mana. Mungkin itu aja. Baik, baik, baik. Dan lurus. Berarti tadi yang PLTA Asahan yang 4 itu dari yang di Tobasa ya Pak? Asan 4 malah di Asan semua, Bu. Dia di bawah PLT Asan 3 lagi aliran sungainya. Oh, iya, iya. Jadi bertingkat dia sungai di Asan ini. Paling atas nanti Asan 1 itu Hmm, Sigura-gura. Asan 2 belum jalan, masuk Asan 3 nih. hmm. Berarti yang sudah berjalan operasionalnya itu PLTA Asahan berapa aja Pak? Setahu saya masih yang di Segera-gura itu, Bu. Di Asahan 3. Asahan 1 ya.
Si gura-gura yang pertama kali dulu lah, yang bekerja sama dengan PT Inalum. Salah satu kalau nggak salah. Baru itu ya Pak berarti. Iya, Itu berarti dikirim pasokan listriknya dikirim ke Sibolga. kalau Asahan 3 untuk untuk menyalurkan pasukan listriknya ke arah atas. Kalau Asahan 1 wilayah Asahan Batubara. Karena kan menunjang dulu proyek Inalum ini Batubara. Kalau Asahan 1 ya. Kalau Asahan 3 paparan mereka itu 70%-nya ke wilayah atas. Hmm. Ketika selesai nantinya proyek dari Inalum itu, apakah PLTA ini masih tetap berjalan, Pak, atau tidak? Sampai sekarang masih berjalan, Ibu. Berarti dipasok ke Asahan semua berarti ya, Pak? Iya, Kira-kira membantu berapa persen, Pak, si Asahan satu tadi, PLTA-nya tadi? Yang pernah saya baca di waktu saya pertama kali pindah ke sini, memang hampir keseluruhan untuk Asahan Batubara itu pasokan listriknya dari sana. Oh, berarti Yang pernah saya baca, tidak pakai PLN, Pak? itu dibeli PLN, Bu. Oh, Jadi semua PLTA ini dibangun, habis itu nanti PLN apanya? Yang membelinya. hmm, Hmm, tetap PLN, semua tetap PLN. Apanya ini nanti hanya membangun nanti si dijual lah ke PLN apanya ini listriknya. ya. Kalau boleh tahu, Pak, kemarin PLTA San satu investornya berarti Inalum tadi ya, Pak? Pastinya saya belum memang pas yang pastinya Pak Heri sih yang tahu itu. Oh, ya udah Pak, tidak Heeh. apa-apa. Apakah investornya dari Inalum semua? Tapi memang pernah saya baca itu memang untuk proyek pengembangan aluminium di Inalum. Hmm, oke, mungkin selanjutnya Pak, tadi saya juga cukup tertarik dengan sektor perikanan yang ada di Asahan. Dan itu tadi Hmm. kata seperti yang Bapak bilang belum didalami karena belum cukup menjadi konsentrasi utama dari Asahan, Pak. Kira-kira yang kapan kira-kira selain si PLTA ini eh, sektor-sektor selanjutnya itu didalami oleh DPMP TSP atau mungkin Bapeda Asahan agar lebih diversifikasi dari sektor-sektor yang ada di Asahan untuk berpeluang berpeluang untuk ditanami modal gitu. Hmm, memang di Asahan ini eh apa namanya ya? Bisa itu saya bilang bahwa dulu penanaman modal ini mulai konsentrasi ya di Asahan ini sebenarnya 5 tahun belakangan ini memang sebelumnya bukan menjadi prioritas sih. Eh, Sekarang udah mulai lah menjadi prioritas walaupun dengan anggaran yang sangat-sangat terbatas. Artinya memang pengkajian maupun pembuatan eh, apa namanya ya potensi dari investasi ini memang kita belum buat karena terbatas sekali Bu anggarannya memang. Jadi satu-satu kita ngerjainnya. Tahun lalu kita RUPM, anggaran kena anggaran terbatas, jadi tahun lalu RUPM, 2 tahun yang lalu RUPM, tahun semalam eh, pembahasan mengenai insentif,
Tahun ini masih pengkajian seluruh, masih belum secara detail, hanya masih pengelompokan untuk peluang-peluang investasi secara keseluruhan. Mudah-mudahan kalau tahun depan anggaran itu bisa bisa apa? Bisa terrealisasi, kita bisa lebih fokus kepada per sektor. Memang kami ini masih secara keseluruhan ya, gambaran umum sektor-sektor apa aja. Nanti tahun depan kami coba nanti mengkaji potensi-potensi per sektor. Mudah-mudahan dari Bapeda uh, terrealisasi sih anggarannya. Mungkin itu aja, Bu. Oke, baik Pak. Berarti ini masih menjadi fokus tahun depan berarti ya, mengenai. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Kenapa Hmm, kita masih apapun sektor yang kita kaji, memang kalau kepastian dari RDTR ataupun RT RW memang masih ini RT RW ada perubahan, lagi pembahasan di Asahan. Ini lagi pembahasan beberapa kecamatan untuk EDTR, 3 kecamatan. Memang dengan ada, jadi nanti fokus rencana kami fokus untuk investasi ini nanti kita lihat dulu bagaimana perkembangan dari RT RW sama EDTR itu gitu. Kita buat pun nanti misalnya fokus itu, misalnya perikanan di Sungai Kepayang, itu daerah Sungai Kepayang Tanjung Balai. Ternyata EDTR-nya belum clear, kita nggak bisa juga memfokuskan ke sana gitu. Karena kan apapun ceritanya investasi ini, hal yang utama adalah EDTR sama ETRW tersebut gitu. ETRW sama EDTR tersebut. Jadi nanti kita melihat dulu satu melihat perkembangan anggaran, kedua kita melihat nanti kita koordinasi dengan Dinas PUTR sejauh mana sih ETRW kita sama EDTR kita. Itu aja, Bu. Oke, keren. Oke. Bang Johnson ada yang mau dijawab apa? Mungkin bertanya sedikit Pak, tadi kan untuk salah satu yang lumayan banyak ya Pak ya, investasi yang masuk ke asahan itu adalah PKS ya Pak ya, di mana memang kita lihat untuk kondisi di asahan sendiri ini banyak perkebunan sawit ya Pak ya. Cuma kita mau bertanya Pak, untuk PKS ini sendiri, eh, ap- mau bertanya apakah memang eh, antara artinya kan Pak, Pak, perkebunan kelapa sawit itu menghasilkan TBS ya Pak, yang kemudian akan diproses dari awal hingga akhirnya menjadi CPO gitu ya Pak ya. CPO. Apakah memang ya, apakah memang saat ini memang kapasitas PKS itu sendiri kurang gitu Pak? Kita mau bertanya apa artinya, sehingga yang memunculkan banyak sekali investasi pembangunan PKS-PKS di Asahan gitu. Berarti kan ke depannya ada potensi juga itu gitu Pak. Atau memang tidak banyak, hanya mungkin ya tidak sebanyak yang saya pikirkan gitu ini Pak. Karena apabila itu memang masih berkurang, kemungkinan berarti dalam tahun-tahun ke depan bakal ada pengajuan investasi lagi nih dalam pembangunan pabrik kelapa sawit. Mungkin itu saja Pak. Mau bertanya Pak. Terima kasih. Ya. Eh, saya pikir untuk PKS sebenarnya untuk di Asahan ini PKS besar cukup banyak sih Pak. Tapi nggak tahu kita kenapa investor-investor itu masih berminat untuk PKS di Asahan. PKS besarnya banyak, Sintong, PTPN 3, Sofindo, Lonsung, PT-PT besar semua. Eh, Wilmar ada, Sian Agri di Asahan ini. Jadi eh, saya rasa untuk PKS itu mereka ada yang sampai 80 ya, 80 ton per jam ya. Mereka PKS besar itu saya pikir sudah terpenuhi. Bahkan Sintong sendiri pernah mengeluh juga kekurangan bahan. Tapi saya nggak paham kenapa malah tumbuh di
di sektor PKS ini ya, tahun lalu ada PKS yang di Mandoge itu 15 ton. Tahun ini ada 2 PKS kecil malahan. Eh, saya nggak tahu sih kenapa mereka masih berminat di sektor tersebut. Oh iya, baik Pak. Mungkin itu yang mungkin bikin kita tanyakan. Nah, ini ada indikasi bisa jadi memang pabrik kelapa sawitnya itu mendapatkan ini apa ya pasokan TBS dari luar wilayah mungkin. Nah, itu mungkin yang perlu kita tangkap. Tapi mungkin ini menanya juga Pak, untuk sebenarnya setelah proses di pabrik itu sendiri, apakah ada proses lanjutan? Karena kita tahu kan ada kawasan Semangke ya Pak ya. Apakah itu juga ada erat kaitannya? Artinya setelah eh, proses di asahan sendiri, kemudian ada proses lanjutan yang apakah minyak itu akan dibuat diproduksi dalam bentuk kemasannya itu di kawasan Semangke seperti itu Pak. Kayaknya jaringannya bermasalah, Bang. Sebentar aku chat ya, Bang. Oke. Maaf Pak, terputus. Iya Pak. Itu tak itu yang mungkin jadi ini apa ya, menurut saya sih indikasinya ada ini Pak, ada kemungkinan TBS-nya itu dari wilayah lain. Nah, itu di wilayah lain yang kemudian dijadikan sebagai pasokan ya Pak ya, pasokan TBS-nya itu diproses di asahan sendiri. Nah, itu mungkin indikasi apa? Ini masih indikasi. Nah, mungkin ada informasi tambahan lagi dari DPMP TSP Asahan, mungkin boleh diinformasikan ke kita juga, Pak. Dan juga mau bertanya, Pak, apakah dalam proses produksi dari kelapa sawit itu sendiri, apakah tetap eh, pada hasil akhirnya itu diproses di kawasan Semangke ya Pak ya, karena kita tahu kan sebenarnya kawasan Semangke ini juga sebagai salah satu tempat untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk jadi apa ya, produk jadi dari si kelapa sawit itu sendiri gitu Pak. Mungkin itu Pak. Hmm, Kalau untuk yang setahu saya memang untuk PKS-PKS besar yang ada di Asahan, ASEAN Agri, BSP, PTPN 3, mereka masih memang sampai tahap CPO, kecuali untuk PT Sintong. PT Sintong Abadi itu mereka bukan hanya CPO, udah ada produk turunannya langsung. Ya, minyak makan, Sinolin itu, Sinolin, terus merek apa lagi tuh ya. Terus sabun, mereka ada sabun, mereka juga ada lilin. Jadi produk-produk jadi sepengetahuan saya memang masih hanya satu itu PT Sintong. Yang lain hanya sebatas CPO. Kalau indikasi dari eh, bahannya dari kabupaten kota lain memang saya belum belum dapat informasi mengenai itu. Itu mungkin gawinya dari Dinas Pertanian karena mereka yang mengawasi langsung itu memang masalah pertanian. Mungkin itu aja Pak. Oh, ini satu memang lagi berkembang juga sih di Asahan ini. Apa namanya itu? Investasi di sektor apa itu kelapa? Apa namanya itu? Serbuk kelapa itu ya? Apa? Saya kok lupa namanya itu. Itu ada baru buka itu di apa? Di Air Batu. CP Sri Intan Abadi itu diekspor ke Cina itu, ke Malaysia. Apa namanya itu ya? Tepung ya, tepung kelapa ya.
Mungkin mungkin itu. Saya lupa sih nama apanya itu. Lapak apa, Kelapa Pak? diparut, dikeringkan nanti jadi tepung itu diekspor itu ke Cina, ke Timur Tengah. Itu sih pernah mereka paparkan seperti itu waktu pengurusan IMB di tahun 2022 kemarin. Memang ada memang tetap juga sektor perkebunan sih, potensi di asahan ini sawit sama kelapa. Mungkin itu Pak. Ya, baik Pak. Mungkin ya, nanti kita coba cari Pak informasinya, dan mungkin kalau ada informasi Pak terkait tadi itu ya Pak ya, itu yang kemungkinan ya ada potensi investasi baru ya Pak ya di Asahan. Mungkin boleh diinformasikan secara informal aja nanti Pak, mungkin ke kami by grup yang sudah ada gitu ya Pak ya, biar nanti kita bisa collect data tambahannya seperti itu Pak. Mungkin itu saja Oke, siap dari Pak. saya Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jason atas pertanyaannya. Kita lanjut, Pak. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana selama ini proses koordinasi dari pihak DPM PTSP, lalu pihak Bapeda, dan juga pihak Kadin yang telah terjalin. Apakah ada kendala dalam proses koordinasi atau sudah berjalan dengan baik, Bapak? Boleh Bapak jelaskan proses koordinasi selama mungkin 2 tahun terakhir? Eh, jadi eh, kita dari tahun 2018 kita mengeluarkan keputusan Bupati mengenai Satgas Percepatan Berusaha. Ini memang untuk mendorong eh, pers- persoalan-persoalan apa saja dalam meningkatkan investasi di Asahan. SK-nya 2018, mulai berjalannya sih di 2000 pasca COVID, pasca COVID ya 2023. Jadi 2023 untuk pemulihan ekonomi itu kita balik lagi gerakan dari keputusan Bupati tersebut di tahun 2018 tentang percepatan perizinan berusaha. Kita setiap bulannya melakukan, ya nggak setiap bulan sih, kadang-kadang mau setiap bulan, kadang-kadang per triwulan kita melakukan pertemuan-pertemuan dengan instansi-instansi yang terkait dalam percepatan perizinan berusaha. Misalnya Dinas Pertanian, Bapeda, Keuangan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas PUTR, terkadang kita undang juga ATR BPN. Memang kita melakukan rapat-rapat terkait memang ini juga penilaian sih BKPM dari BKPM penilaian, karena dari BKPM penilaian bagaimana sih koordinasi uh, uh, dalam menciptakan uh, pengembangan investasi di Kabupaten Asahan. Karena kita juga melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, koordinasi, kemudian kita lengkapi infrastrukturnya, peraturan-peraturannya. Alhamdulillah memang tahun ini DPM PTSP Asahan memperoleh peringkat 4 se-Indonesia dalam pelayanan investasi di Indonesia gitu. Kemarin anugerah layanan investasi di BKPM kemarin yang menyelenggarakan. Alhamdulillah PT FPI Asahan karena berkat adanya peraturan Satgas percepatan perizinan berusaha, kemudian kita rapat setiap bulan, terkadang triwulan, kita dapat reward peringkat 4. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Oke, berarti yang saya tangkap tadi dari Asan sendiri sudah melakukan beberapa koordinasi ya Pak, dengan beberapa dinas terkait untuk melakukan percepatan mengenai investasi ini. Dan Mm-mm. oleh karena koordinasi tadi sudah juga mendapatkan award juga ya Pak. Betul. Oke, oke. Berarti
dari situ bisa kita simpulkan bahwa pemerintah asahan cukup proaktif ya Pak mengenai penyambutan investasi ini, Pak. Iya, 2 tahun terakhir ini, 3 tahun ke ketepatan, salah satu visi misi 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun lalu salah satu visi misi Bapak Bupati Surya Topik, mereka fokus kepada investasi. Jadi kita terus ini mempersiapkan baik sarana prasarana, peraturannya. Makanya saya bilang tadi kita pelan-pelan memperbaiki ini 3 tahun ini. Kita bangun mall pelayanan publik, kita buat peraturan RUPM, ini kita lagi godok RT RW, perubahan RT RW, pembuatan RDTR, kita godok lagi untuk insentif daerah. Jadi 3 tahun ini memang fokus ke arah pengembangan investasi. Baik, baik, baik. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya, Pak. Oke, seperti yang kita ketahui, Pak, saya sudah riset juga beberapa strategi yang diterapkan oleh pemerintah luar negeri itu adalah mereka melakukan yang namanya transparansi tentang kebijakan dan juga peraturannya gitu, Pak. Jadi peraturan-peraturan mereka itu mereka upload ke media sosial maupun ke website gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri, dari Asan sendiri, apakah transparansi itu sudah dilakukan dan kira-kira apakah media online dari DPM PTSP Asahan ini sudah aktif gitu Pak, sehingga memudahkan orang untuk mengaksesnya, sehingga memudahkan juga mendapatkan informasi. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Oh, udah pasti Bu. Kita ada website dpmptsp Kabupaten Asahan.go.id. Di situ eh, ada jenis standar pelayanan, mereka bisa lihat, mereka bisa daftar langsung, ada kita tautkan OSS-nya, mereka bisa, kalau untuk yang menengah rendah sama rendah, UMKM itu gampang sekali memperoleh izin. Mereka tinggal daftar, upload, langsung terbit. Itu melalui website kita tautkan OSS. Kemudian di situ juga di website kita tautkan juga pengaduannya, kemudian call centernya, MPP-nya juga ada di website tersebut. Dan mereka juga bisa untuk yang tinggi sama menengah tinggi, pemohon-pemohon ini bisa langsung men-tracking udah sampai mana sih izin mereka gitu. Kita ada juga sarana IG, Instagram, kita ada sarana Facebook, kemudian kita ada sarana pengaduan, saya lupa namanya itu pengaduannya. Artinya dari online pun kita udah berjalan, malah mungkin kalau investor besar sangat senang sih. Tapi kalau UMKM berada di pedesaan itu malah mereka kebingungan dengan aplikasi online itu. Dan kita terus berinovasi, mereka kebingungan, kita jemput bola. Kita buat namanya PTSP Masuk Desa. Jadi investasi ini pun kita bukan hanya skala besar, yang hal-hal kecil pun tetap kita layani. Masyarakat-masyarakat yang UMKM kecil ini, mereka yang gaptek, terutama di daerah pedesaan, kita datangi ke kantor desa, kita bantu perizinannya. Istilahnya perizinan keliling lah, cuma nama program kami namanya PTSP Masuk Desa. Di situ mereka bisa melakukan pengaduan, konsultasi, bahkan sampai penerbitan perizinannya. Mungkin itu Bu yang dapat kami sampaikan. Oke, baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Berarti dari informasi yang diberikan bisa menyimpulkan bahwa dari pihak DPM PTSP dan pihak asahan sangat memperhatikan dari uh, sisi investasi di wilayahnya gitu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sih Pak progres investasi yang selama ini telah terjadi seperti Bapak lakukan tadi dari pihak asahan sudah cukup baik dalam pelayanannya, sudah baik malah dalam pelayanannya, sudah melakukan jemput bola dan juga membuat transparansi yang baik di media. Nah,
dari perkembangan yang ada, kira-kira berapa persen Pak eh, investasi yang masuk setelah perkembangan itu dilakukan gitu? Misalnya ya, ntar Bu ya, izin sebentar ya saya tanya dulu Kabit Pengawasan, bukan di bidang saya sih. Oh, Atau nanti kita sampaikan secara apa ya? iya ya, Sa- dari ada nggak secara apa-apa. formal nanti ya. Sekalian tadi informasi perusahaan-perusahaan tadi ya, sama potensinya. Iya Pak, nggak apa-apa. Oke, mungkin nanti dari WA aja kali ya Pak. WA ya, siap Bu. Iya Bapak. Tapi kalau dilihat secara sekilas gitu Pak, apakah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dengan adanya inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh Asahan itu Pak? Eh, Karena saya kalau investasi besar saya memang kurang mengikuti, tapi kalau UMKM, saya ikut di dalam tim. Memang kalau dengan adanya sistem online, PTSP masuk desa, pertumbuhan-pertumbuhan UMKM meningkat. Dalam hal pengemasan, kita kerjasama dengan Deskranarsda, dalam hal pemasaran. Memang kalau UMKM secara yang kami lakukan, kita terus berjoin dengan Inoma, apa namanya, supermarket, minimarket ya, minimarket yang seperti Indomaret, Oh, Alfamart, bagaimana memasukkan hmm. UMKM kecil. Kalau investasi besar memang saya kurang mengikuti. Tapi kalau UMKM cukup pesat, Bu. Ah, kira-kira Pak, produk-produk UMKM unggulan dari Asahan itu apa aja Pak, yang Bapak eh, dapati selama ini? Ya, eh, memang untuk di Asan ini masih skala makanan ringan. Sama ada kayak di Pulau Banding itu ada minuman jahe, jamu ya, jamu dikeringkan. Kemudian ada di Sidomukti itu cukup laris keripik asahan. Terus ada ya masih setara makanan ringan sih Bu, UMKM-nya. Tapi yang selama ini mereka bergerak sendiri, ini kita bantu bagaimana Hmm, pembuatan kemasannya supaya lebih menarik. Karena kan kalau kita memasarkan ke seperti market-market itu, mereka minta kemasan yang lebih baik seperti itu. oke, oke. Baik, Bapak. Mungun dari Bang Jansen sebelum mengakhiri aspek politik dan pemerintahan ada yang mau ditanyakan lebih lanjut Bang biar kita lanjut ke aspek berikutnya. Mungkin lanjut dulu, Ros ya. Oke, oke, terima kasih Bang. Mungkin kita lanjut aja Pak. Kita masuk ke aspek ekonomi. Nah, menurut Bapak sendiri dari kondisi di Asahan sekarang ini, kira-kira bagaimana dari aspek ekonominya, Pak? Apa yang jadi tantangan dalam kegiatan perekonomian di Asahan selama ini? Dan juga seberapa besar sih seberapa besar jumlah orang-orang yang mungkin masuk dalam kategori kurang mampu dan yang de- dibanding dengan orang-orang yang sudah memiliki pendapatan yang menengah ke atas gitu, Pak. Prospek ekonomi ya, Iya, Pak. memang ini spesialnya memang Bapeda sih. Benar. Spe- Spesialisnya memang Bapeda. Cuman kalau kita melihat dari sisi PTSP-nya sendiri, eh, lap- ada laporan eh, OSS untuk menengah rendah sama rendah, artinya kegiatan usaha dari sektor UMKM ini cukup pesat perkembangannya. Data yang terakhir saya peroleh itu dia sekitar 4 ribuan untuk pengurusan apa. Cuma saya nggak tahu apakah itu aktif atau tidak untuk UMKM, untuk apa namanya perizinan berusaha yang risikonya rendah sama menengah rendah. Artinya kalau dari sisi PTSP-nya kita lihat dari perizinan pengurusan izin mereka melalui OSS ataupun melalui Cantik Cloud, eh, cukup pesat sih.
Tapi kalau dari sisi ekonominya, bagaimana tingkat inflasi, bagaimana tingkat apa memang lebih ke Bapeda. Mungkin itu aja, Bu. Oh iya benar juga ya. Mohon maaf Bapak, mungkin tadi salah pertanyaan. Karena DPMPTSP kan terkait izin juga ya Pak. Nggak terlalu banyak touch point ke arah sana gitu. Siap, Bu. Oke, mungkin untuk selanjutnya dari yang Bapak lihat selama ini yang menjadi tantangan dari perizinan itu sendiri apa saja? Apakah dari pihak dan juga mungkin pertanyaan saya, seberapa besar sih pihak investor dari luar itu menanamkan modal di Asahan dan kira-kira banyak juga nggak Pak dari dalam Asahan sendiri yang membuat investasi di dalam daerahnya gitu. Dari asahan ya. Gimana, Bu? Tadi investor ya dari luar gitu ya, menanamkan ke asahan ya. Agak putus-putus sih. Kemudian dari investor dalam wilayah asahan sendiri ya. Seperti itu ya, Bu ya. Izin, Bu. Iya benar Bapak. Jadi pertanyaannya. Jadi halo Pak, ini sudah terdengar? Halo, ya, Bu. Oke. Oke, jadi pertanyaan saya kira-kira seberapa besar investor dari luar itu masuk ke dalam Asahan dan apakah itu jumlahnya lebih besar daripada investor dalam yang masuk dari dalam Asahan itu sendiri gitu Pak? Apakah investor luar itu lebih besar atau lebih kecil dari investor di dalam Asahan, orang Asahan aslinya sendiri gitu? Ya, ya, ya. eh saya sih memang belum megang data saat ini. Data memang nggak saya pegang, kenapa nggak tahu sampai sejauh ini. Eh, tapi yang saya lihat secara kasat mata, memang saya belum lihat data memang. Secara kasat mata, eh, untuk dalam daerah itu yang saya lihat kemarin tuh orang asahan sih, yang PKS eh, yang 15 ton per jam itu orang asahan, terus yang PKS mini 2 ton sampai 5 ton itu orang asahan, ada 2 PKS mini. Eh, di asahan juga dari luar pun, kalau dari jumlah investasinya pasti banyak dari luar, karena kan yang masuk ke asahan ini ada beberapa perusahaan besar yang baru-baru ini, yang saya bilang tadi, CP Sri Intan Abadi itu Malaysia punya, tepung kelapa dia. Terus Uniglove, oh ya saya lupa, Uniglove itu bergerak di pembuatan sarung tangan. Itu baru aja sih sekitar 2 tahun ini. eh ada sih dari luar tuh saya lupa namanya. Kalau kita lihat jumlah investasi ya pasti lebih besar dari jumlah nilai ya, nilai investasi ya. Pasti lebih besar dari luar karena mereka investasi ke asahan pasti yang besar. Kalau untuk dari dalam asahan sendiri ya seperti itu tadi, PKS mini malah kebanyakan. Mungkin itu aja, Bu. Baik, Pak. Berarti berarti yang paling besar jumlah investasinya itu adalah investor-investor yang berasal dari luar ya. Iya, Bu. Oke. Oke, mungkin karena narasumber kita sangat terbatas, kita tidak bisa menanyakan tentang kebijakan di daerah. Dari saya cukup. Kalau dari Bang Jensen bagaimana? Mungkin tadi sudah untuk terkait ekonomi kan, mungkin tadi saya melompat ya Ros, saya sudah menangkap banyak juga. eh Mungkin nanti Rose di bagian yang selanjutnya nanti ada pertanyaan.
Oke. Oke, kalau dari saya mungkin sudah Pak, tadi sudah dapat juga apa itu potensi di daerah asahan, terus yang jadi kendalanya apa, mungkin yang jadi kendalanya itu koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses percepatan ini ya Bapak ya. Hmm, kalau koordinasi kita cukup sih koordinasinya. Memang yang agak kendala memang eh, kita bilang ya pasti apa namanya ya. Kalau koordinasi kita cukup memang. Ada kendala nanti investor menginput kita bantu. Ada kendala seperti kemarin yang di Mandogi PT CS 4 ya singkatannya itu nggak salah. Mereka ada kendala, kita koordinasikan langsung ke lingkungan hidup, ke Kopda, kita bantu hubungkan ke Kementerian Perindustrian. Mereka kan mau minta izin industri. Ternyata agak lama kita bantukan koordinasikan. Artinya koordinasi itu tetap tetap berjalan sih. Kemungkinan itu aja anggaran memang. Hmm. Anggaran dalam keterbatasan sih dalam persiapan terutama peraturan-peraturan ini RT RW, RDTR. Karena investor itu kalau saya lihat sih itu yang paling utama. Memang pernah seperti di 2005 tahun yang lalu itu ada investor datang karena kita saat itu buat kajian mengenai ubi kayu, Hmm. dapat apa namanya anggaran lah dari pusat dari BKPM kita kaji tentang ubi kayu. Jadi ada investor investor datang mau ubi kayu. Masalahnya pas kita eh, apa namanya ya eh, file project yang kita ajukan untuk apa itu memang masalah EDTR mereka kurang pas, jadi mereka ngalih ke batu bara. Banyak kan investor memang kadang-kadang menolak untuk berinvestasi itu memang di RDTR sama RT/RW. Mereka tidak memiliki kepastian itu kadang-kadang mau juga mereka tidak berminat berinvestasi di sini gitu. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan anggaran ini cukup lah nanti, karena kan kita keterbatasan sih. Kita maklum juga, karena kan eh, PAD Asan ini kan ya bisa dibilang tidak terlalu besar, tapi cukup gitu kan. Hmm. Jadi mudah-mudahan lah pelan-pelan ini kita perbaiki. Kalau koordinasi kita rajin berkoordinasi. Ya, dari koordinasi itulah kita menghasilkan mana sih kena anggaran terbatas kita bisa apa namanya merumuskan mana-mana dulu gitu yang hal-hal utama yang harus kita siapkan dalam pengembangan investasi itu. Saya kita koordinasi dengan Bapeda kemarin kan hal apa sih yang pertama kita apakan sama melalui percepat apalah yang apa Satgas Percepatan Berusaha itu kita koordinasikan apa sih yang pertama dulu kita kerjakan. Mereka bilang hasil dari koordinasi itu RUU PM dulu lah kita kerjakan, baru insentif, baru nanti ini mudah-mudahan ke depan bisa kita buat per sektor apanya gitu. Memang yang terbatas anggaran lah memang. Oke, Itu yang menjadi baik. agak kendala. Berarti yang menjadi fokus dari pemerintah saat ini yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini apa Pak? Sehingga menyebabkan anggaran untuk investasi belum cukup besar untuk membuat perubahannya lebih besar gitu. Infrastruktur, Bu. Hmm. Infrastruktur. Karena Asan ini kan terlalu luas. Asan ini terlalu luas, Bu. Terus Hmm. kontur tanahnya karena di pesisir, dia bukan hanya sekedar di aspal. Kalau kita aspal besok peot lagi tuh. Kayak di wilayah pesisir harus dibeton, baru di aspal. Jadi masih memang infrastruktur sama pengentasan kemiskinan pasca COVID. Ya, mungkin itu aja, Bu. Oke. Menurut saya fokus-fokus ini sudah cukup baik dalam menyambut investasi karena tanpa kita sadari juga infrastruktur dan juga sumber daya manusia itu
memegang andil yang cukup besar ya kan Bapak Ya, dalam betul, proses betul, betul. investasi, karena mau gimana pun investor pengen yang infrastrukturnya sudah baik dan juga masyarakat di sekitarnya juga sudah maju sehingga memudahkan mereka untuk masuk itu. Kira-kira Pak, Iya, yang sudah Bapak rasakan selama ini infrastruktur terjadi itu apa saja Pak? Yang mungkin dapat menarik investor untuk menanamkan modal di ASA. betul. Itu jalan-jalan ke pesisir, saya perhatikan pembangunan infrastruktur jalan-jalan di wilayah pesisir itu lagi fokus Pak Bupati sih memang. Hmm. Terus Kalau memang untuk program ini memang kemungkinan nanti pun ke depan agak terserap anggaran karena ada pembangunan eh, apa tuh namanya, pembangunan menara ya, untuk sebagai salah satu objek wisata 99 ya, 99 lantai ya, sama pembangunan rumah sakit oh, skala A. Ya, nanti diharapkan rumah sakit ini bisa setara dengan rumah sakit Adama. Jadi hmm, mulai tahun ini pengerjaan apa namanya, DED ya, DED ya, sebelum pengajuan anggarannya. hmm. Mungkin nanti terserap ke arah sana gitu. Berarti pembangunan menara dan Itu aja Bu. oke Pak, izin Pak, pembangunan menara dan rumah sakit skala A Ah, itu dananya dari daerah kah Pak atau ada investor yang sudah masuk? saya kurang paham sih, tapi sepengetahuan saya masih bertumpu pada APBD. Oh, baik Bapak. Baik. Mungkin izin Pak, tertarik dengan tadi ya Pak ya, ada proyek rencana pembangunan rumah sakit ya Pak ya. Nah, ini kan sebenarnya berarti ada ini ya Pak ya, rencana daerah untuk membuat suatu proyek. Nah, mungkin keterbatasan PAD tadi ya Pak ya, benar ya, untuk anggarannya itu sendiri. Nah, sebenarnya Pak, di kita sebenarnya inilah yang pengen kita tangkap ya Pak ya. Artinya apa-apa saja yang direncanakan oleh daerah-daerah yang sekiranya nanti bisa kita tawarkan eh, dalam website kita nantinya, Pak. Nanti itu akan kita rekap. Nah, sebenarnya inilah yang kita inginkan. Seperti tadi mungkin progresnya ya Pak ya, sedang DED, desainnya seperti apa. Nah, apa data-data yang lainnya, pendukung lainnya ya Pak ya, mungkin RAB-nya segala macam. Nah, ini mungkin dengan keterbatasan anggaran tadi Pak. Nah, ini yang kita tawarkan kepada investor, mungkin investor eh, lokal atau malah mungkin investor asing nantinya Pak. Nah, sekiranya informasi itu bisa kita dapatkan lebih mendetail lagi Pak. Contohnya yang seperti yang rumah sakit tadi atau mungkin proyek-proyek besar lainnya Pak ya. Nah, kita bukan mengesampingkan UMKM tapi memang khusus untuk proyek kita ini Pak Silvi ini nanti mungkin lebih ke proyek yang besar dan kaitannya juga nanti eh, dengan apa eh, proyek investasi swasta juga Pak. Makanya sebenarnya kita mengundang Kadin apabila mereka juga ada menawarkan investasi-investasi besar yang bersifat ya swasta juga kita tetap akomodir seperti itu Pak. Nah, mungkin itu Pak, mungkin kita juga tahu ya Pak ya dari pihak TPMPTSP Asahan juga sudah banyak melakukan gebrakan tadi ya Pak ya, sudah melakukan PTSP masuk desa, terus sudah membangun mall pelayanan publik yang merupakan sinergi antar instansi ya Pak ya. Nah, ya. itu akan kita masukkan Pak nantinya ke dalam proyek Silpi itu Pak. Jadi dengan sudah adanya proyek investasi dan juga didukung dengan seperti tadi eh, hal-hal yang telah dilakukan ya Pak, ya, gebrakan-gebrakan itu nanti mudah-mudahan itu mendukung investor untuk mau masuk gitu ya Pak ya. Nah mungkin PR-nya tadi Pak ya seperti tadi ya, RDTR, RT/RW yang itu berkaitan dengan eh, apakah lokasi ini layak untuk proyek ini gitu ya Pak ya, Oh, rumah sakit. Nah itu mungkin itu ke depan gitu Pak. Tapi memang kita butuh seperti tadi Pak ya, ya proyek-proyek besar yang bisa kita
masukan. Dan juga Pak, kalau boleh informasi juga Pak, sebenarnya kita ada kegiatan namanya Pak, NICE Pak. NICE itu North Investment Forum. North Investment Forum yang itu diadakan sebenarnya oleh KPWBI Sumatera Utara Pak. Itu di atasan kita ya Pak ya. Nah, itu nanti sebagai website kita itu nanti sebagai gambaran kepada KPWBI Sumut juga untuk menangkap nih, oh ternyata di Asahan ini ada proyek-proyek pemerintah yang besar nih, dan juga ada proyek swasta yang tadi apa ya dari Kadin yang sekiranya perlu dilingkan dengan investor lokal maupun asing gitu Pak. Nah, mungkin ada hal-hal lain juga Pak selain dari si rencana proyek rumah sakit itu tadi yang bisa kita tangkap informasinya Pak. Mungkin dan lebih detail ya Pak ya. Jadi kayak kira-kira berapa RAB-nya segala macam. Mungkin itu Pak sekilas Pak. Ya, siapa? Nanti coba kita koordinasikan sama Bapeda, sama Dinas PUTR untuk yang Terima kasih rumah Pak. sakit. Ya, mungkin itu Pak yang bisa kami informasikan juga karena dari grup Silvi yang sudah kita buat itu, di situ kita telah mengundang daerah-daerah untuk membuat proyek-proyek potensial di daerahnya untuk kita masukkan ke NSI nantinya. Jadi setelah masuk ke NSI itu membuka peluang besar bagi iya Pak, North Sumatra Invest. Jadi Terus setelah ya. masuk ke setelah masuk ke NSI itu sendiri, nantinya bakal memperbesar peluang dari setiap daerah untuk mendapatkan investasi begitu Pak. Jadi uh, yang kita lakukan sekarang ini adalah proses untuk mempersiapkan daerah-daerah itu agar masuk ke NSI gitu Pak. Jadi itulah tadi makanya kenapa kami bertanya mengenai potensi, tantangan, dan hambatan agar bisa mempersiapkan uh, prioritas utama yang dapat diselesaikan terlebih dahulu sehingga memperbesar peluang dari Asahan sendiri untuk masuk ke dalam NSI gitu Pak. Oke. Baik, baik, baik. Mungkin dari saya sudah selesai. Dari Bang Jensen ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Mungkin dari saya cukup, atau dari Pak sebelum ditutup Pak, dari DPMP Asahan ada lagi Pak kira-kira yang bisa kita dapatkan informasinya Pak? Iya, Bapak. Untuk sementara sudah cukup, Pak. Baik, ini nih boleh kita tutup langsung Rose atau gimana Rose?